Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang relative pronouns. We use relative pronouns to give us more information about people or things. Jadi maksudnya kita menggunakan relative pronouns untuk memberikan informasi atau menjelaskan tentang orang atau benda. Sehingga siapa atau apa yang dibicarakan dalam kalimat itu menjadi jelas. Kita lihat contohnya. Mrs. Sophie who teaches me English is very kind. Nah, dalam kalimat ini yang disebut relative pronounnya adalah who, dan kalimat ini yang digaris bawah ini disebut relative clause. Kalimat ini menjelaskan tentang Ibu Sophie. Kita lihat artinya. Bu Sophie yang mengajariku bahasa Inggris sangat baik. Jadi kalimat yang di belakang ini atau kalimat yang disebut relative clause ini memberi penjelasan bahwa Ibu Sophie itu adalah orang yang baik. Sekali lagi saya bacakan. Mrs. Sophie who teaches me English is very kind. Kita lihat kalimat kedua. The person who sent me a message is Andre. Nah, kalimat ini memberi penjelasan siapa orang yang mengirimi pesan atau yang mengirim pesan kepadaku. Kita lihat artinya. Orang yang mengirim pesan itu adalah Andre. The person who sent me a message is Andre. Jadi kalimat ini memberi penjelasan bahwa orang yang mengirim pesan itu adalah Andre. Ya, sekarang kita coba jelaskan satu-satu. Who dan whom merupakan relative pronouns yang digunakan untuk memberi penjelasan tentang orang. Di mana who digunakan untuk menjelaskan subjek dan whom digunakan untuk memberi penjelasan tentang objek. Kita lihat contoh kalimatnya. The girl who comes late is a new student. Nah, dalam kalimat ini menggunakan who karena the girl ini merupakan subjek dari kata comes, gadis yang datang. Kemudian kalimat yang di garis bawah ini yaitu relative clause, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini memberi penjelasan tentang siapa gadis yang datang itu. Nah, ya, who comes late is a new student adalah siswa baru. Kita lihat artinya. Nah, ini gadis yang datang terlambat adalah siswa baru. The girl who comes late is a new student. Sekarang kita lihat kalimat kedua. The teacher whom I adore is Mr. Irwinsyah. Dalam kalimat ini kita menggunakan whom karena the teacher ini merupakan objek dari kata adore. Adore artinya mengagumi. Guru yang saya kagumi. Jadi guru itu merupakan objek dari kata dikagumi yaitu adore. Kita lihat artinya. The teacher, guru. Nah ini ya. Guru yang saya kagumi adalah Pak Irwinsyah. Jadi dia, guru itu dikagumi oleh saya. Maka kalimat yang relative clause ini menjelaskan guru sebagai objek. The teacher whom I adore is Mr. Irwinsyah. Kalimat berikutnya, this is Rita whom you met yesterday. Met ini bentuk kedua dari kata meet, ya. Nah, dalam kalimat ini juga relative clause-nya menggunakan whom. Maaf, relative pronoun. Jadi relative pronoun-nya menggunakan whom. Karena di sini juga sama menjelaskan tentang Rita yang merupakan objek dari kata met. Yang kamu temui. Jadi kalimatnya
This is Rita whom you met yesterday. Kita lihat artinya. Ini adalah Rita yang kamu temui kemarin. Jadi Rita ini objek dari kata kamu temui. Gitu. Maka kita menggunakan whom di sini. Untuk kata whom ini atau relative pronouns ini kita artikan yang dalam kalimat bahasa Indonesianya. Ya, sekarang relative pronoun whose. Relative pronouns ini digunakan to show ownership or possession. Jadi digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan kepemilikan. Kita lihat contohnya. Randy whose bike I want to buy is my friend. Nah, di sini menggunakan whose relative pronoun. Karena ini menunjukkan kepemilikan dari sepeda, yaitu yang memilikinya adalah Randy. Randy whose bike I want to buy, Randy yang sepedanya. Tuh, jadi yang memiliki sepeda ini. Randy whose bike I want to buy is my friend. Randy yang sepedanya saya ingin beli adalah teman saya. Kita lihat artinya. Nah ini, Randy yang sepedanya saya ingin beli adalah temanku. Jadi sepeda punya siapa? Punya Randy. Kita lihat kalimat kedua. This is the teacher whose book I borrowed. Ini adalah guru whose book yang bukunya saya pinjam. Begitu. Jadi di sini memberi penjelasan tentang kepemilikan. Kita lihat artinya. Ini adalah guru yang bukunya saya pinjam. Nah, relative pronoun ini juga whose ini kita artikan dalam bahasa Indonesianya adalah yang. Ya, sekarang relative pronoun which. Relative pronoun ini digunakan untuk memberi informasi atau menjelaskan tentang benda, barang, bisa juga binatang. Di mana relative pronoun ini bisa digunakan untuk menjelaskan subjek maupun menjelaskan objek. Kita lihat contohnya. This is the painting which inspires me. Ini adalah lukisan yang menginspirasiku. Jadi, painting ini menginspirasiku. Nah, maka dalam hal ini, relative clause ini menjelaskan tentang painting sebagai subjek dari kata inspires. Which inspires me. Kita lihat artinya. Ini adalah lukisan yang menginspirasi saya atau menginspirasiku. Kita lihat kalimat kedua. This is the house which we built last year. Di sini sama menggunakan which, tapi relative clause ini menjelaskan the house sebagai objek dari kata build, yang kami bangun. Jadi ini adalah objek dari kata kerja build. Kita lihat kalimatnya. Ini adalah rumah yang kami bangun tahun lalu. This is the house which we built last year. Jadi kelihatan bedanya kalau yang di atas which ini menjelaskan tentang subjek, kalau yang kedua which ini menjelaskan tentang objek, yaitu benda yang kita bangun. Ya, sekarang relative pronoun that. Relative pronoun ini digunakan untuk memberi informasi atau menjelaskan tentang baik orang maupun benda ataupun binatang. Di mana that ini bisa digunakan untuk menjelaskan subjek, juga bisa menjelaskan objek. Bahkan relative pronoun ini memiliki fungsi transparan, di mana that ini bisa juga menggantikan who atau menggantikan which. Kita lihat contohnya.
The person who gave me a cake is your friend. Orang yang memberiku kue adalah temanmu. Nah, ini bisa juga di sini menggunakan relative pronoun that. The person that gave me a cake is your friend. Kita lihat arti lengkapnya. Orang yang memberiku kue adalah temanmu. Nah, di mana relative pronoun-nya yang memberiku ini bisa dengan who, juga bisa dengan that. Kita lihat kalimat berikutnya. The car which attracted me was very expensive. Nah, di sini juga bisa menggunakan that. Kita lihat arti lengkapnya. Mobil yang menarik perhatianku itu sangat mahal. Which attracted me, yang menarik perhatianku. Nah, di sini relative pronoun-nya bisa juga dengan that. The car that attracted me was very expensive. Ya, itulah penjelasannya untuk video kali ini mengenai relative pronoun. Semoga bermanfaat.